saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan, saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami bangsa sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menjaga kami. Terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Hadir Engkau saat pagi hari ini Yesus. Pujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang sangat baik Tuhan. Kau selalu mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu setia menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau
sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tak terbatas Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Yesus. Bila ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kami semua yang hadir saat pagi ini Tuhan, baik yang melayani Tuhan, kiranya berikan kami kemampuan Roh Kudus, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat, disenangkan oleh Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi tempat ini, hati kami, jiwa kami, sekeliling ini Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Jika ada penghalang-penghambat dalam hati pikiran kami Tuhan, yang menghalangi kami untuk memuji menyembah Tuhan, biarlah Kau angkat, Kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja hadir menaungi tempat ini, menaungi hati kami, sehingga kami dengan bebas, dengan leluasa memuji menyembah Tuhan. Memuji namamu Tuhan. Hati kami semua yang hadir. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang lain, dimanapun mereka berada saat ini. Jika mereka dalam perjalanan, kiranya sampaikan mereka ke tempat Tuhan. Dan kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Lebih indah dari permata, lebih manis dari madu. Itulah kasih Yesus dalam hidup kita, amin saudara. Madu saja sudah manis saudara, apalagi kasih Tuhan. Lebih manis dari madu. Mari saudara kita angkat pujian, lebih indah dari permata, lebih manis dari madu. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terhingga. Lebih manis dari madu, sungguh berasa bagiku. Kasih Yesus dalam hidup.
lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, haleluya, pujimu Tuhan, dan bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, aku bersyukur atas kasih-Mu Yesus, atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Alangkah indahnya saudara, hidup dalam kasih Tuhan. Hanya dalam kasih Tuhan hidup kita sangat berharga. Amin saudara. Masih semangat untuk memuji Tuhan saudara. Yesuslah pengharapan kita di tengah badai hidup. Saya bilang saudara lagi berdiri kata pujian. Haleluya, padamu kami percaya Tuhan. Hey. Haleluya. Yesuslah pengharapan di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, aku pegang janji-Mu.
kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang kami berikan, kami percaya Tuhan senang dan Tuhan bangga dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi, begitu juga dengan yang belum sempat memberi. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda Kau mencurahkan bagi kami. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk yang bertugas dan bersilakan untuk melayani. Kita akan pujian Allah itu baik, sangat baik bagiku. Haleluya. Setiamu di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup kami. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengerti, yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan
ini. Ya Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah, sungguh sangat indah Tuhan. Cari dalam hidup kami Yesus.
tak berubah. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur dalam hal apapun Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan? Hanya dengan memuji, menyembah Tuhan. Hanya dengan melayani Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Bersyukur kami kepada-Mu Yesus. Ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan kita tahan-tahan saudara. Ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Apa yang baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam tenang dengan Tuhan. Kiranya Kau menaati kami Tuhan, tapi Kau yang mau menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan kami setiap waktu, setiap saat. Bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya.
Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meminta tapi justru memberi. Terima kasih Tuhan. Bahkan nyawa pun Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Kira kami perlu memandang Tuhan lebih dari segala hal, Amin. lebih dari masalah kami, lebih dari persoalan kami. Karena Tuhan sempurna. Amin. Sekarang kami mengambil waktu yang terbaik untuk diam mendengarkan suara-Mu seperti mana. Kiranya firman belum menyenangkan kami semua. Dan saat kami meresponi firman-Mu, kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan, yang sudah melenceng diluruskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini saya akan bicara tentang mawar dari Saron. Saya waktu kecil masih ingat ini adalah lagunya mawar dari Saron atau bunga baku. Kita seringkali memperhatikan bahwa di sekitar kita ada istilah katakan dengan bunga. Pernah dengar ini? Katakan dengan bunga. Kalau salah kasih bunga bisa masalah. Sebab setiap bunga itu punya arti, ya. Saya pikir bunganya apa sih? Tapi ternyata baca perhatikan bunga itu punya arti, sebenarnya. Ya, ada beberapa yang bisa saya catat. Bunga tulip yang ada di Belanda itu warna-warni. Yang warnanya merah itu menggambarkan cinta yang sempurna. Sekalipun nggak ada cinta yang sempurna itu kecuali cintanya Tuhan. Tapi kalau saudara yang laki-laki khususnya memberikan bunga tulip yang warna merah kepada kekasihnya, dia mau mengatakan cintaku itu sempurna. Awalnya ketika waktu berjalan kelihatannya kadarnya sudah mulai turun. Amin? Enggak ya? Ya kalau warnanya kuning itu dia akan mengatakan keinginanku begitu kuat untuk mendapatkan, kuat keinginan. Kalau warnanya putih itu permohonan maaf. Jadi jangan dibalik-balik ya. Dia sedikit bicara mengenai bunga. Kalau bunga tulip warnanya putih itu kalau saudara dapat itu kekasih saudara sebetulnya mau minta maaf. Paham ya? Ya kalau bunga matahari itu dia menggambarkan kehangatan, keceriaan, kekaguman menghadap ke atas. Ceria hangat. Ya. Kalau seseorang membawa bunga matahari dan memberikan kepada saudara, sebetulnya dia mau katakan aku ini ceria, aku ini penuh kehangatan, aku ini kagum kepadamu. Ya, bunga lavender warna ungu itu bicara mengenai kemurnian, ketenangan, pengabdian. Ya, kalau saudara tanam bunga lavender itu juga buat musir nyamuk. Ternyata ada bunga-bunga yang memang ada artinya. Nah, sekarang saya nggak mau panjang lebar mengenai bunga, nanti dikira promosi bunga. Saya mau bicara mengenai bunga mawar yang dari Saron. Ya, bunga mawar yang dari Saron. Saya akan baca dari ayat ini dari
Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 1 dan 2. Kidung Agung pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ya, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Salomo ini raja ketiga di Israel, anaknya Daud. Salomo ini luar biasa, saudara. Di dalam pemerintahannya saat dia menjadi raja tidak ada perang. Beda dengan bapaknya tuh, perang kesana kemari. Tapi Salomo saat memerintah nggak ada perang sama sekali, karena dia begitu bijak. Ya, ketika dia ulang tahun, Tuhan beri kesempatan. Kamu mau apa? Kalau saudara ulang tahun, Tuhan ngomong gitu pada saudara. Kamu mau apa? Mau minta apa? Pasti yang dalam pikiran dan benak kita adalah minta harta benda yang selama ini kita rindukan dan kita kejar. Tapi bagi Salomo tidak. Dia nggak minta harta kekayaan, dia nggak minta jabatan, dia nggak minta kedudukan, tapi dia minta hati yang bijak. Jadi ketika Salomo memerintah Israel, dia memerintah dengan hati yang bijak, dengan bijaksana, adil, sehingga Israel makmur. Saudara. Dalam segala kemewahannya, kebesarannya, bahkan Tuhan masih pakai dia untuk nulis kitab Kidung Agung. Jadi kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo, isinya adalah bagaimana seorang mempelai laki-laki, Salomo, memperlakukan mempelai perempuan, putri Sulam atau Sulamit, lewat kata-kata yang saling bersautan. Gambaran kasih Salomo kepada putri Sulam disampaikan lewat kata-kata yang bersaut-sautan. Salomo adalah mempelai laki-laki, itu melambangkan dan menggambarkan Yesus Kristus, sementara putri Sulam mempelai perempuan itu menggambarkan gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Bagaimana Tuhan sebagai mempelai laki-laki memandang kita sebagai gereja Tuhan, itu terungkap di dalam Kidung Agung. Dulu sempat kitab ini diprotes, karena kitab ini dikira jorok. Ya, hanya isinya rayu-rayuan dan birahi seorang laki dengan perempuan. Tapi bukan itu. Bagaimana kasih Tuhan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang mempelai laki-laki, kepala gereja, disalurkan kepada umatnya, gereja Tuhan, saudara dan saya. Itulah gambaran yang ada di dalam kitab Kidung Agung. Sekarang kita menemukan, saudaraku, kata mawar dari Saron dan bunga bakung yang di lembah. Sepintas ini dua bunga yang berbeda. Mawar dari lembah Saron dan bakung di lembah-lembah. Ternyata bukan dua bunga yang berbeda. Seorang penafsir kitab Kidung Agung, seorang guru Yahudi, dia menjelaskan demikian, bahwa mawar yang berada di lembah Saron itu bahasa aslinya Habselet. Mawar. Habselet itu bunga dalam bentuk kuncup. Orang Yahudi sebut Habselet. Tapi ketika kuncup itu sudah mekar, maka disebut Susana. Ketika masih kuncup disebut Habselet. Ketika sudah mekar disebut Susana. Bunganya sama.
Ketika kuncup disebut Habselet, ketika sudah mekar Susana, sama-sama mawar atau bakung, itu sama bunganya. Yang membedakan adalah ketika masih kuncup, belum mekar, masih gini ya, itu Habselet. Orang Yahudi bilang itu Habselet. Tapi ketika sudah mekar, Susana. Bunga mawar dari salon dan bunga bakung di lembah-lembah. Sekarang kita lihat. Bunga mawar yang tumbuh di lembah-lembah, apakah itu di lembah Syaron atau di lembah-lembah yang lain, itu bunga yang umum di Palestina. Bunga yang tumbuh umum di Palestina ini sebetulnya bukan bunga yang sangat istimewa. Sekalipun mawar atau bunga bakung itu mempunyai ciri khas sendiri. Bunganya luar biasa, warnanya, kemegahannya enggak tertandingi. Tapi dia tinggal di lembah-lembah. Sharon itu antara Hebron dan sungai Tiberias. Jadi antara Hebron, gunung, dan sungai Tiberias itu lembah Sharon, dan di situ banyak mawar yang hidup di lembah Sharon dan bakung yang tinggal di lembah-lembah. Kalau kita melihat mendengar kata lembah, maka itu sebuah area yang sebetulnya tandus, nggak menarik, dan tidak ada orang yang mau tinggal di lembah kecuali orang-orang buangan dan pelarian. Tapi mawar yang begitu hebat, megah, tumbuh dan hidup di tempat yang sebetulnya tidak menarik. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melihat inilah gambaran kerendahan hati mawar yang dari Sharon. Yang megah, yang luar biasa, yang indah, tapi tetap mau tinggal di lembah-lembah, mau tinggal di Sharon, tempat yang tidak menarik bagi manusia, tempat buangan dan pelarian. Jadi mawar dari Sharon itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang Allah tapi tidak mempertahankan kealahannya. Dia mau turun ke dunia, tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa. Seperti mawar, bukan? Dia begitu megah, hebat. Tapi dia tinggal di lembah. Dia tinggal di dataran tandus. Mari kita lihat surat Filipi. Pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang menjadi milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mawar yang dari Sharon begitu megah, begitu mulia, begitu anggun, tapi tinggal di lembah, tempat pembuangan, tempat pelarian, tumbuh di situ. Kristus yang Allah tidak mau mempertahankan Allah sebagai bahan milik yang harus dipertahankan. Kalau dia mau mempertahankan kealahannya, dia nggak mau tinggal di dunia. Kalau dia mau mempertahankan kealahannya, dia tidak mau turun ke dunia. Lahir sebagai manusia, hidup di tengah-tengah manusia, bahkan mati di kayu salib
untuk manusia. Kristus yang luar biasa bukan? Tetapi mau tinggal di dunia, di tengah-tengah manusia yang berdosa. Mawar dari sarung. Lahirnya di kandang domba. Kain lampin dan palungan, tempat kelahirannya. Dia tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Ditolak oleh orang yang dikasihinya. Ditangkap, dijual hanya dengan 30 keping perak. Terlalu kecil. Selama hidup dalam usia 33 tahun setengah dalam pelayanan sekitar 3 tahun setengah. Rasanya dia ditolak di sana sini. Tapi bagaimanapun juga dia tetap taat mau mati. Bahkan mati di kayu salib. Kalau dia mau mempertahankan kealahannya ngapain? Dia tidak mempertahankan kemegahannya karena dia mengasihi manusia. Coba lihat contoh yang seperti ini. Kalau Yesus yang Allah saja dia tidak mau mempertahankan kealahannya untuk dipertahankan, tapi dia rela turun ke dunia. Kita ini kadang-kadang ribet dengan harga diri. Berapa harga diri, saudara? Kalau sudah kesinggung harga dirinya, keluar ragunan, saudara. Ada kucing, ada ayam, ada macam-macam. Berapa harga diri saudara? Saya ke Nias, saudara. Jalan 2,5 jam. Lewat jalan setapak licin. Jemaat buntuti dari belakang. 2,5 jam. Kalau sudah hujan nggak bisa pulang. Ngapain saya susah-susah ke sono? Puluhan kali saya ke sono. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Kita ini sudah masalah sedikit nih, masalah parkir ini. Ya kan? Jalan depan itu, wah dimasukin siapa aja. Dulu masih agak longgar. Tapi 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya kan pernah khotbah. Ini kalau masuk angkot bisa repot ini di sini. Sudah ada kasak kusuk RT bilang, ini mobil harus geser semua, hilang semuanya. Saya tinggal tunggu aja. Dan ternyata sampai sekarang nggak geser, saudara. Kalau geser berapa biaya yang harus keluar, saudara? Dan pertanyaannya gesernya kemana itu aja. Mau taruh di depan Vania kejauhan. Tempat parkir nggak ada, sekarang jadi tempat sampah. Dulu waktu jalan ini dinaikkan 75 cm. Saya taruh di tempat sampah, itu bukan tempat sampah di lapangan yang sekarang jadi tempat sampah. Itu bayar, saudara. Jadi berapa bulan? Nah sekarang ada jemaat. Panis parkirnya gimana? Oh, parkirnya jauh saya gitu. Jauh. Ya memang jauh parkirnya. Kalau ini penuh saja saudara udah bingung. Ya? Kalau saya ngomong parkirnya jauh, saya sebelum ngetes dulu. Masih mau datang atau enggak? Ya toh? Nah kalau Tuhan Yesus cari tempat parkir yang enak, nggak ketemu, saudaraku. Di dunia ini nggak ada tempat parkir yang enak bagi Tuhan. Dia bilang, kalau kamu ikut aku, serigala punya liang, burung punya sarang. Aku untuk meletakkan kepala saja nggak bisa. Masih mau ikut?
Puji Tuhan saudara masih setia ibadah. Sekalipun parkirnya mepet-mepet, doain saudara. Kalau rumah depan kebeli tak jadiin tempat parkir, benar saudara. Benar. Bawah parkir. Atas ya buat apa aja. Tapi duitnya masih belum cukup. Kalau cukup kita beli. Kalau hanya masalah parkir susah. Segitukah harga diri saudara di hadapan Tuhan? Bunga mawar dari Saron yang Allah yang begitu luar biasa mau tinggal di lembah. Mawar dari Saron, bakung yang tinggal di lembah itu sama. Siapa mawar dari Saron? Yesus Kristus sendiri. Yang dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai hal yang harus dipertahankan. Tapi dia mau turun ke dunia menjadi manusia. Hidup seperti manusia. Dia lapar, dia haus, dia kepanasan, dia kedinginan. Bedanya manusia yang tidak pernah berbuat dosa itu aja. Dia bisa nangis seperti kita. Ya kan? Yesus pernah nangis. Hitung-hitung 4 kali dia nangis. Yang pertama ketika dia lahir. Kalau dia nggak nangis, gedenya bisu. Gitu? Saudara yang pernah punya anak, punya anak. Ketika saudara ngelahirin, saudara tepok-tepok itu pantatnya sampai supaya nangis. Kalau nangis, puji Tuhan, ada suaranya. Sama loh, Yesus sama dengan manusia yang lain. Ketika dia lahir, ditepok-tepok sama Yusuf, sama Maria pantatnya. Tuk, nangis. Wah, iya berarti ada suaranya. Dia nangis yang pertama ketika bayi dia lahir. Kalau dia nggak nangis, bisu dia. Nangis yang kedua, dia menangisi Yerusalem, bukan? Kota yang dia kasihi. Penduduknya yang dia kasihi. Tapi penduduk Yerusalem itu pula lah yang berkata, salibkan dia, tangkap dia. Yang ketiga ketika Lazarus mati, dia juga nangis. Jadi sebetulnya Yesus sama dengan kita dalam hal-hal seperti itu. Dia bisa sedih. Dia bisa nangis. Itu harus dia jalani karena dia sudah ambil resiko ketika dia tinggalkan surga yang mulia. Dia kosongkan dirinya dalam surat Filipi tadi. Dia harus sama seperti kita. Mawar dari Saron adalah Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, mawar dari Saron ini memberikan perubahan. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 2. Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun, padang belantara akan diubah menjadi taman bunga. Maaf. Saya harus baca ini. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 2. Bentar, saudaraku. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 2. Gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Ya, di dalam perjanjian lama, Saron disebut di kitab Yesaya. Pasal yang ke-35 ini.
Siapa mawar dari Saron? Yesus Kristus. Kalau Yesus hadir, maka dia membuat perubahan. Dia hadir dalam hidup saudara, dia akan membuat perubahan dalam hidup saudara. Dia hadir dalam rumah tangga saudara, dia akan membuat perubahan dalam rumah tangga saudara. Di dalam kitab Yesaya tadi saudara baca, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Belantara akan bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saudara, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, itu akan mendatangkan perubahan yang pasti. Ada sukacita, ada sorak-sorai, sekalipun itu di padang gurun dan padang belantara. Ingat, ayat ini hanya satu-satunya. Yang menggambarkan padang gurun dan padang kering pun akan bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kenapa? Ada Saron di situ. Ada mawar dari Saron yang tinggal di situ. Ada mawar dari Saron yang tumbuh di situ. Kalau gereja ini ada Yesus, gereja ini akan hidup. Jadi daya tariknya bukan yang khotbah. Daya tariknya bukan WL Singer. Kalau saya pakai jas model apa saja itu nggak ada nilainya. Saudara yang Singer tadi pakai seragam juga nilainya kecil. Yang menjadi daya tarik adalah Kristus Yesus sendiri. Jadi jangan dilupakan ya, bagi semua pelayan Tuhan. Daya tarik utama gereja itu Yesus Kristus nampak dalam hidup kita. Dirasakan kehadirannya. Kalau masuk rumah ini kok beda rasanya. Padahal rumahnya nggak bagus, nggak mewah. Gereja kok ya kecil, masuk gang, becek. Kadang-kadang banyak jebakan di sono, saudaraku. Banyak jebakannya, kalau nggak hati-hati set gitu aja. Saya kalau minggu pagi ya nyapuin, bawah mobil saya sapuin. Saya nggak peduli. Ini bukan bagian saya, ini bagian RT. Mau dilihat nggak mau dilihat, mau ditepukin tangan mau nggak ditepukin tangan, saya mau bersih-bersih. Kalau Yesus ada di tempat ini, dia akan bawa orang sampai ke sini. Jadi daya tarik gereja ini bukan arisannya, bukan. Habis ibadah arisan yuk. Habis ibadah makan-makan yuk, bukan itu. Merasakan kehadiran Tuhan Yesus atau tidak. Mawar yang tumbuh di padang belantara, di lembah, yang membuat hutan padang kering akan bergirang. Kehadiran Yesus akan merubah, memberi sukacita damai sejahtera dalam hidup saudara, dalam rumah tangga kita. Saudara nggak harus punya semuanya yang ada di dunia ini, nggak harus. Karena kalau dikasih pun saudara belum tentu mampu untuk ngurusnya, betul? Ngurus mobil satu aja udah susah, bayar pajak, ngisi oli, ganti oli, ngisi bensin, apalagi sekarang diputer-puter jalannya di Bogor. Yang dulunya itu 100.000 bisa seminggu, sekarang nggak bisa, 200.000 udah mepet, tinggal satu bar. Harus satu mobil, belum malah 2 mobil, 3 motor, 2 mobil 3 motor. Saudara dan saya tidak harus punya semua yang ada di dunia ini. Sebab kalau dikasih pun belum tentu kita bisa ngurus. Lebih baik kita diberi karunia menikmati. Saya pernah naik motor gede. Bukan motor saya, tapi Pak Anies silahkan dicoba. Wah, ini dicoba kalau saya keliru ngegas nyemplung. Enggak. Saya bilang, enggak usah dinyalain ya, saya nongkrong aja ya. Di atas, boleh, difoto. Cepret.
Saya kirim di Facebook, wah loh Pak Anies punya motor gede ya, tapi diamin aja biar mereka mikir gitu. Itu bukan punya saya karunia menikmati. Ketika saya mau menikah, saya nggak punya rumah. Adiknya Cik Yayang ini, yang ngasih saya tempat 2000 meter. Depan Hotel Pangrango persis tuh. Tempati Pak Anies. Sekalian buat gereja boleh Mbak? Boleh. Jadi kelahiran anak saya yang pertama itu di rumah yang kamarnya 14. Coba. Tiap hari bisa ganti kamar Pak kalau mau. Tapi katanya angker. Ya saya nyari angker gitu, nggak apa-apa. Rumah ini juga angker, gereja ini juga angker dulunya. Saya cari yang murah-murah. Karunia menikmati istri 2 tahun lebih saya pakai free, gratis. Buat tinggal, buat gereja. Kanan bule, kiri hotel, samping bule. Wah, bule semua saudaraku. Jemaatnya nggak ada yang bule. Coba. Berapa pohon yang berbuah yang bisa dinikmati di situ? Ada nangka, ada rambutan, ada pisang, ada sukun, ada nanas. Gimana coba? Pernah tinggal di tempat itu cuma-cuma? Kalau rambutannya panen, cuma tak suruh datang ambil sak kuat-kuatnya. Bawa karung, saudara. Seperti itu. Saya nggak harus memiliki, tapi menikmati. Kenapa bisa seperti itu? Ada mawar dari Saron yang tinggal di hidup saya. Padang gurun, padang belantara akan dirubah menjadi taman bunga. Mau seperti itu? Kalau hidup saudara seperti padang gurun, kalau suasana rumah tangga sudah seperti padang belantara, undang Yesus masuk. Dia akan rubah menjadi taman bunga. Dan bukan itu saja. Dikatakan seperti ini. Kemuliaan Libanon. Ya, kemuliaan Libanon akan menjadi hadiah buat kita. Apa kemuliaan Libanon? Libanon itu yang paling terkenal dalam Alkitab adalah kayu aras. Tinggi. Kayu aras ini nggak bisa dipatahkan. Dia tinggal tahan badai dalam segala musim. Kemuliaan Libanon diberikan pada saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan, kita ini harus bisa hidup di segala situasi. Seperti kayu aras. Mau musim kering, mau musim badai, mau musim berkat, mau musim paceklik, saudara tetap harus bisa berdiri hidup. Itu janji Tuhan. Ada angin badai tetap saudara bisa berdiri. Tidak patah. Goyang bisa, tapi tidak bisa patah. Mestinya anak Tuhan juga seperti itu. Badai itu bisa datang sewaktu-waktu dalam hidup kita, saudaraku. Dan bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa lewat ekonomi, bisa lewat kesehatan. Bisa lewat kepercayaan kita dikhianati. Tapi kayu aras tetap bisa tegak. Dia nggak patah. Lain kalau dengan kayu randu. Kena angin sedikit. Lain dengan akasia. Kena angin sedikit, patah. Baru ditinggal pacar aja sudah mau bunuh diri. Mana Tuhannya ini?
Baru doanya belum dijawab Tuhan saja sudah mencari Tuhan yang lain. Patah. Tapi kayu aras gak seperti itu. Dia tetap berdiri sekalipun angin kencang menerpa. Dia hanya goyang-goyang. Orang Kristen bisa goyah, tapi gak akan bisa patah. Mestinya seperti itu. Dan itu yang Tuhan janjikan. Kemuliaan Libanon akan diberikan pada saudara. Kecuali saudara sendiri yang menyerah, itu beda. Kalau saudara menyerah, selesai semua ada. Tapi kalau saudara berserah, saudara tetap akan berdiri tegak, tunggu waktu Tuhan tolong kita. Saudara, kayu aras loh ya. Kuat. Bisa digoyang tapi nggak bisa patah loh. Ingat ini, saudara bukan kayu randu, saudara bukan kayu nangka yang cepat patah. Saudara kayu aras. Gak bisa patah. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi buatmu tidak. Kemuliaan Libanon diberikan kepada saudara. Apalagi semarak Karmel juga akan terlihat dalam diri saudara. Apa itu semarak Karmel? Kuasa Tuhan ada dalam diri saudara. Semarak Karmel. Ingat peristiwa Elia dan Nabi Baal terjadi di Gunung Karmel. 400 nabi palsu membuat semua orang Israel takut. Bahkan raja pun takut. Lalu Elia tampil, kumpulin itu 400 nabi Baal. Kumpulin 400 nabi Baal. Di mana? Di Gunung Karmel. Lalu mari kita buktikan siapa yang nabi betul yang dipilih Tuhan dan siapa yang nabi palsu. Mari kita buktikan Allah yang benar dan Allah yang palsu. Kumpulin 450 nabi Baal. Lalu dikumpulin 400 nabi Baal di Gunung Karmel. Elia berkata seperti ini, ambil lembu, taruh di atas mezbah bakar, undang Allahmu. Kalau lembu yang ditaruh di atas mezbah bakaran itu disambar oleh api Allahmu, kau nabi benar, Allahmu luar biasa. Lalu benar saudaraku, 400 nabi Baal taruh itu lembu, taruh di atas mezbah bakaran. Mereka nari-nari saudaraku, kayak Ida Dayak. Nari-nari terus dari pagi sampai siang. Panggil nama Allahnya, minta turunkan api, nggak turun-turun. Kurang mantap, digores badannya, berdarah-darah, tidak juga turun api. Lalu Elia, sekarang giliran saya, akan aku undang Tuhanku. Elia ngomong, buktikan kalau engkau memang Allahku, Allah yang berkuasa. Turunkan api kuasamu. Diturunkanlah api kuasa Tuhan. Nyamber itu saudaraku, lembu yang ada di mezbah bakaran. 400 nabi Baal tumbang oleh Elia. Kuasa Tuhan dicurahkan di Gunung Karmel. Kemuliaan ini akan diberikan pada umat Tuhan. Kalau mawar dari Saron itu ada dalam hidupnya, kuasa Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhanmu, Tuhanku sama saudara. Dipanggil setiap saat bisa hadir. Nggak harus nunggu pendeta datang dulu. Nah, kalau jam 1 malam gimana?
Panggil saja Tuhan. Nggak usah pakai perantara siapa-siapa, panggil Tuhan. Saudara sakit, saudara mimpi buruk tengah malam, panggil nama Yesus, Mawar dari Saron itu. Dia akan teduhkan hatimu. Kemuliaan Karmel diberikan kepada saudara. Saudara akan dibentengi dengan kuasa Allah. Oleh siapa? Mawar dari Saron. Beruntung kita, saudara. Bahwa siapa mawar dari Saron, bakung di lembah, dia adalah Yesus Kristus sendiri, yang rela tinggal di tengah-tengah manusia. Saudara dan saya, bahkan rela mati buat saudara dan saya. Dia tidak mempertahankan kealahannya untuk dipertahankan sebagai miliknya. Dia kosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya saudara dihormati dan dihargai. Masih kurangkah kita dengan mawar dari Saron ini? Mau minta apa lagi kita? Nyawa sudah dia berikan kepada kita. Kemuliaan Karmel, kuasa Tuhan berikan kepada kita. Besok Kamis ini kenaikan Tuhan di surga. Kita ada ibadah. Setelah itu doa 10 hari. Doa 10 hari saya buat lewat YouTube saja. Nanti saudara bisa lihat mulai jam 7 malam. Setiap hari beda temanya. Sekitar setengah jam saja. Kita mau baterai kita yang sudah mulai low, drop, lemot, dicas lagi, diperbaiki, diperbaharui lagi, dibuat kuat lagi. Mawar dari Saron, saudara nggak temukan di tempat yang lain, karena mawar dari Saron itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kehebatan kayu aras Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, kalau hanya kehilangan teman, kalau hanya kehilangan pekerjaan karena Kristus, kecil. Ya Mel? Kecil. Asal enggak kehilangan mawar dari Saron. Pegang sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil kita. Jangan memulai sesuatu dengan bagus, tapi mengakhirinya dengan buruk. Saudara, terima Kristus itu start yang bagus. Saudara. Tapi jangan mengakhiri dengan buruk. Saya kemarin melihat SEA Games di video pelari Indonesia estafet 400 meter. Setelah lari 400 meter itu yang estafet, Indonesia dapat emas. Itu pelari pertama harus start sekencang-kencangnya, supaya pelari kedua ketika terima tongkat dia bisa ngatur langkahnya. Jadi itu pun ada teorinya loh. Kalau awal udah ngelelet ya udah nggak bisa. Udah diselip sama negara-negara. Pertama harus kenceng-kencengnya supaya ada jarak yang agak jauh. Kedua terima tongkat estafet, dia bisa lari, dia bisa ukur langkahnya. Ketiga juga tetap stabil. Keempat sekenceng-kencengnya. Karena terakhir. Lah saya gini bisa ngomong karena saya pelari dulu. Apalagi kalau urusan dikejar anjing paling cepat seharinya, saudara. Saya bisa cerita benar kalau gini karena sering saya dikejar anjing dulu. Ya, woncengnya biasanya ya nggak sekenceng itu loh, saudara. Tapi ketika dikejar anjing kok kemampuannya tambah. Butuh.
atur langkah. Awal yang baik, tengah baik, akhir baik. Dan mengawali dengan Kristus itu baik. Tapi di tengah-tengah jangan hilang. Hilang itu kemungkinan bisa kembali, bisa enggak. Awal baik, tengah baik, finishnya harus baik. Saya nunggu finish ini. Maka saya nggak mau kendorkan stamina rohani saya, nggak mau. Jangan sampai ketika di finish sudah, oh iya nggak bisa apa-apa. Rohaninya sudah redup. Ya, jangan. Nah, awal dengan baik bersama Kristus, di tengah perjalanan tetap bersama Kristus, mengakhirinya juga bersama dengan Kristus. Mawar dari Saron, lengkap, sempurna. Kiranya ini Tuhan berikan buat saudara semuanya. Kalau saudara undang hadir mawar dari Saron itu tinggal dalam hati saudara, dia rubah padang gurun, padang kering menjadi taman buah. Gak peduli punya duit atau gak punya duit, tetap sukacita. Amin. Amin. Saya gak punya duit, sukacita. Saya punya duit, sukacita. Susah nebaknya kan? Susah nebaknya. Beda dengan orang yang di luar Tuhan. Punya duit sukacita, nggak punya duit nggak sukacita, gampang nebaknya. Lihat tanggal 15 ke atas sama 15 ke bawah. Kalau 15 ke atas itu masih cerah-cerahnya lah, bulan purnama itu. 15 ke bawah maksudnya. Bulan purnama semua, dompet masih tebal. Ya. Rekening tambah. Beras ada itu, stok kulkas penuh. Tapi kalau sudah mulai 15 ke atas mulai komai. Beras mulai nipis, kulkas tinggal air dingin tok. Kulkasnya bagus, isinya airnya dingin, botol air semua. Iya apa ya? Ya, dompetnya mulai tipis. Ya, wajah bulan purnama berubah menjadi bulan sabit. Waduh, cilaka kalau gini. Itu tandanya mawar dari Saron tidak ada. Tapi kalau mawar dari Saron tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan purnama. Amin. Saya mau buat ini gereja ini bulan purnama, dan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau ada 5 minggu ya. Sukacita terus setiap minggu. Loh, jangan merendahkan karena gereja kecil. Kualitasnya bro. Amin. Kualitasnya bro ya. Jangan merendahkan gereja saudara sendiri, ya, karena di sini ada mawar dari Saron. Saya kalau melayani Tuhan hari Minggu, wah benar-benar diberkati. Saya nyanyi, saya main musik, saya khotbah, lengkap. Habis itu baru les, capek. Ya. Tiap pagi buat renungan, jam 5 harus muncul. Ya, telat sedikit setelah udah kerja siang ya, saya ingin mewarnai kehidupan saudara, aktivitas saudara pagi, kasih dulu. Kalau saya telat tuh, waduh, nggak enak hati saya, saudara. Waduh, kenapa telat seperti ini? Makanya supaya nggak telat, kadang-kadang saya udah buat jam 2, jam 3 saya udah buat dulu. Internet saya matiin, saya kirim, saudara. Ya, saya kirim, sudah saya kirim. Jam 5 internet saya hidup, sudah. Tapi kan di situ ketulis jam 2 dikirim. Jam 2 kan ngirim renungan. Tapi gak apa-apa. Dan saudara jangan buru-buru kasih amin ya. Gak perlu itu. Baca dulu, renungkan dulu. Ku. Kalau sapi loh, kunyah. Sapi makan rumput itu gak ditelan loh ya. Kunyah sampai sari-sarinya benar-benar keluar, ngeresep
sampai apa rumputnya halus. Lah firman Tuhan juga sama, dikunyah. Jadi kalau saya kirim renungan, jangan buru-buru kasih jempol, amin. Saya nggak suka, Mbak. Ini nggak dibaca yang gini. Bener loh. Udah nggak usah buru-buru, renungkan. Ini bener nggak renungan ini? Kalau sudah bener, ya mau jam berapa saja, amin. Ya, saya nggak pengen cepet-cepetan banyak-banyakan kasih jempol, nggak pengen saya, saudara. Tapi firman itu nyampe kepada saudara dan menjadi tuntunan, saudara. Ya, jadi mulai dari sekarang jangan buru-buru kasih amin. Kalau saudara saya kirim jam 5 saudara kasih amin, tak hapus itu. Saya hapus. Ini jam 5 saya kirim lagi. Lah amin saudara buat yang mana? Enggak usah buru-buru. Kunyah. Sampai drewer. Pernah lihat sapi makan rumput enggak? Pernah? Atau terlalu kota, sudah tinggal di kota nggak pernah lihat sapi makan rumput? Ya, makan sampai dikunyah, sampai dilewer, terus dikunyah, baru ditelan. Firman Tuhan juga sama, saudaraku. Ketika saudara baca firman Tuhan, renungkan, kunyah benar-benar apa maksudnya, maunya Tuhan apa, perintahnya Tuhan apa, sampai saudara tahu, baru telan. Itu jadi vitamin, sari-sari makanannya buat tenaga. Sama dulu saya jadi admin banyak grup pendeta-pendeta, grup jaringan doa. Saya udah kasih tahu kalau saya kasih renungan jangan buru-buru dikasih amin. Saya lebih seneng nggak kasih amin, tapi saya lihat kan ketahuan di situ yang baca yang tidak akan ketahuan ya. Wah udah bacain. Kalau nggak setuju dengan renungan saya, nggak usah kasih amin. Nggak bener nih renungan ini, nggak usah. Ya, yang bener gini, saudara kirim renungan dong. Boleh loh saudaraku. Jadi bukan saya sendiri. Ya, saudara kan sama, Tuhannya sama, Roh Kudusnya sama, urapannya bisa sama. Siapa tuh malah renungan saudara lebih bagus dari saya. Amin. Iya. Yuk kita sama-sama jadikan grup kita taman bunga, bukan padang gurun. Jadikan taman bunga. Ada info apa ini? Kesehatan. Upload di situ, share di situ. Ada info apa nih? Resep awet tua, awet muda maksudnya. Resep awet muda. Secara alkitabiah. Kemarin Pak Rudi kesini, dadak, atau Shalom, loh, dari mana Pak? Dari rumah, ada Pak? Pokoknya ada, mau terapi buta-buta ternyata. Oh, ya, sekalian jadi terapi. Dari A sampai Z, dia ngomong macam-macam. Ya. Nanti minggu terakhir, dia kesini lagi. Nanti kita buat semacam isian setiap pribadi, keluhanmu apa? Kalau keluhannya mata kunang-kunang, saya catat mata kunang-kunang, dia nanti terapi. Yang mau dikerjain yang mana? Kalau urusan gereja nggak usah takut bayar. Amin. Jujur aja, keluhanmu apa? Kaki kesemutan Pak, ya tulis aja kaki kesemutan. Badan meriang Pak, tulis badan meriang. Tapi nggak usah seminggu. Kalau saudara tulis seminggu, pas Pak Rudi datang udah sembuh gimana? Jadi 2-3 hari nanti ada isian saudara tulis ya. Dan saya nggak pengen supaya saudara ke gereja penyakitnya dibawa semua, enggak sih. Cuman supaya ada hal-hal yang dikerjakan, rohaninya dapat, jasmaninya juga dapat. Tapi syaratnya apa?
Sayur asem katanya. Oh gampang sayur asem. Jadi syaratnya minggu terakhir sayur asem. Saya udah kasih tahu dulu ya. Sayur asem. Sayur asem sama ayam goreng. Kecil gitu udah. Pokoknya bawa aja timnya ke sini. Ya, jadi minggu terakhir sayur asem dan ayam goreng. Ya, supaya terapinya enak, nggak apa-apa saudaraku ya. Jadi acara minggu agak panjang ya di sini ya nanti ya. Siapa ada teman-teman yang sudah mulai, teman-teman kita yang dari Kuta Jaya ya, Bulia ya, yang sudah mulai sepuh-sepuh, kesemutan, gatel-gatel, ya silakan aja suruh hadir. Dia bawa semacam velvet ya, velvet buat tidur dilipat, ya cukup lah buat 3 atau berapa cukup, ada 3 orang timnya. Nah saudaraku, jadi Tuhan Yesus kita undang, kita juga nggak anti sama dokter, kita nggak anti sama terapi-terapi kesehatan, karena semuanya Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat dan sarana supaya kita sehat. Kalau kita sehat kan suara kita jelas, ya dah? Kalau kita nggak sehat suara kita nggak jelas loh. Saya ngomong juga nggak jelas, ngomong di sini pujian, di sono dengernya cucian. Ya. Ngomong di sini tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sampai sono tambal dan tambal ban tambah. Wah kok tambal ban, tambah dan dalam kok tambal ban. Kalau sehat suara jelas, kalau sehat bisa memuji Tuhan, kalau sehat bisa nyembah Tuhan. Bukan berarti kalau nggak sehat nggak bisa memuji Tuhan, bukan. Tapi kalau saudara dan saya nggak sehat, aktivitas kita keganggu. Tuhan mau kasih dua-duanya. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Mawar dari Saron, lembah, bunga bakung di lembah itu sama. Yesus Kristus nama. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Keindahan-Mu, kemegahan-Mu, Kau relakan untuk hidup di lembah, di dataran tandus, supaya sekitar boleh menghirup wangi aroma. Engkau yang Allah tidak mau mempertahankan kealahan-Mu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Engkau rela turun ke dunia menjadi manusia, bahkan mengosongkan diri serendah-rendahnya, setia, bahkan mati di kayu salib, supaya padang belantara Kau ubah menjadi taman bunga, semarak Karmel menjadi bagian kita. Kita tetap kuat dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala musim, dalam segala cuaca, kita tetap tegak, tidak akan patah. Dan kuasa Allah ada di dalam diri kami semuanya. Kalau Roh Kudus turun di atas kami, maka kami akan bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kami, kuasa Allah ada dalam diri kami, maka segala kuasa-kuasa yang lain tidak akan pernah bisa menyentuh kami. Biarlah mawar yang dari Saron tetap tinggal dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Kami tidak akan lepas. Kami tetap akan pelihara dan jaga sampai Tuhan panggil kami pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mujizat-Mu juga turun atas kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Baik, kita berdiri semuanya.
Kami bersyukur hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kami diperkenalkan lebih dalam lagi kepada siapa sebetulnya Mawar dari Sarun ini. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu membuat hidup kami berubah. Hati kami berubah, rumah tangga kami juga berubah. Seperti taman bunga, kami boleh menikmati hari-hari kami karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur dan kami akan terus melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan dalam kebersamaan di keluarga kami masing-masing. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami dengan tenang akan menjalani kehidupan kami hari-hari dan Tuhan yang akan membela, menjaga dan melindungi kami. Sekarang jemaat yang kukasihi, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai memimpin kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kepercayaan Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kita. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak